antara tahlil karo tahlilan. Tahlil kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Sholawat kuwi urung diwaca, lak wis diwaca jenenge sholawatan. Berjanjen kuwi urung diwaca, lak wis diwaca jenenge berjanjenan. Masa gara-garaan ra entuk sarung, entuk sarungan, ra entuk ya gondal gandul. Kotang entuk, kotangan ra entuk ya kewer-kewer. Tapi enten sing mboten cocok, Gus. Apa? Lek bojo entuk, bojoan kok malah mboten entuk, Gus. Lah bojo kan bener, bojo bener. Lah lek bojoan kok malah ndak entuk. Coba. Bojoan ki artinya apa? Hah? Bojoan. Soalnya diksi. Ya yang dipahami orang-orang saja lah. Lho beda. Nah, pripun? Jawa padha-padha Jawane. Niku beda. Coba tak rungokne. Pripun? Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, telah hadir bersama kita di sini panjenenganipun Romo Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman yang alhamdulillah hari ini hadir bersama kita. Dan marilah malam hari ini kita ikuti mauidhah hasanah dari beliau dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Ada sebuah pantun yang ingin kami sampaikan sebelum beliau ngaos. Ada santri berambut merah, cakep. Ada santri berambut merah, mari kita sambut Gus Miftah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus panjenenganipun yang ela, berikut para dzurriyyah yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, pemain sepak bola dari Kota Trenggalek, Bapak Bupati Ipin. Permainan bola itu bagus, tapi yang kurang bagus adalah wasit sepak bola. Kenapa wasit sepak bola? Karena wasit sepak bola itu karakternya lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang lebih membangongkan dari wasit sepak bola adalah wasit tinju. Ada orang berpelukan dipisah, wong jotos-jotosan jar ki. Goblok. Segenap panitia penyelenggara haul Gusloh yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Galek rahimakumullah. Ada gajah makan semangka. Selamat bertemu kembali dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Makan gaplek, minumnya susu. Hai orang Trenggalek, I love you. Menjadi baik, mohon maaf, menjadi penting itu baik.
menjadi penting itu baik, tetapi menjadi baik itu jauh lebih penting. Salah satu kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah kita bahagia itu baik, tapi lebih baik bila kita bisa membahagiakan orang lain dengan kebaikan kita. Kenapa Mas kembangnya ganggu? Saya selalu bilang sama Bupati Ipin, mohon maaf, ganteng ini menyiksaku. Yang saya curiga malam hari ini adalah kenapa Bupati Ipin pakai baju warnanya ungu. Ungu itu adalah warna kebesaran janda. Apakah ini tanda-tanda bupatinya suka janda? Kemungkinan iya. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahagia itu baik, tapi lebih baik ketika kita bisa memberikan orang lain bahagia karena kebaikan kita. Nah, saya ingat beberapa bulan yang lalu saya ada acara di Senayan, Jakarta. Jam 4 sore saya ada WA, Gus Miftah minta waktunya untuk acara di pondok pesantren saya. Saya tunggu kabarnya, waktu dan tanggalnya ikut Gus Miftah. Karena saya waktu itu masih ada acara bersama para menteri, saya baru membaca WA itu jam 12 malam. Karena sudah jam 12 malam, saya berencana akan membalas WA ini keesokan harinya. Rencana saya habis subuh atau agak siangan sedikit, biasanya kalau kiai itu kan pagi tidur. Nah, yaitu bedanya kiai sama jamaah. Kalau kiai itu tidurnya sedikit, makannya sedikit. Kalau jamaah dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Nah, jam 9 pagi ternyata takdir berkehendak lain. Di saat saya mau membalas WA itu, saya di WA oleh Gus Adim. Mana orangnya? Nah ini, yang badannya besar dijamin burungnya kecil. Yang WA saya minta tanggal itu adalah almarhum Almafurlah Gusloh. Beliau minta tanggal untuk acara ini. Kebetulan saat itu pas saya diminta tanggal, ya kopinya juga datang. Kok kamu dredeg? Biasa aja bro. Kopi ini rodok cedak cok. Ini loh. Malam hari ini Pak Bupati Ipin bertindak sebagai asisten kiai. Pokoknya dibagai loh Gus. Dibagai kopi. Saya bilang sama Gus Atim, pokoknya saya ngaji ini Gus Loh tidak boleh menerima amplop, tidak boleh menerima bayaran apapun. Setuju? Setuju. Tapi kalau yang ngasih bupatinya nggak apa-apa. Ya kalau saya nggak boleh, masa nerima dari anak yatim kan jelas nggak boleh. Dari Gus Subab saya nggak boleh. Jadi kalau saya menerima amplop dari acara malam hari ini dari Sohibul Haul, Sohibul Haflah, haram. Itu dosa. Tapi lebih berdosa kalau bupati tidak nyangoni. Ya berarti aku kok tak longi amplopnya Gus. Masalahnya asisten aku. Asisten. Karena cintanya Gus Miftah sama Bupati Trenggalek itu seperti pasal 184 ayat 2 KUHP yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Makanya kalau sampai didatangi nggak nyangoni ya akan kita laporkan ke polisi atas dugaan pasal 378 Perbuatan tidak menyenangkan. Bukan, penipuan.
Akhirnya yang saya janjian mau telepon Gus Loh jam 9 pagi, saya dapat kabar dari Gus Atin. Beliau WA sama saya, bah mengkabarkan Gus Loh masuk rumah sakit. Sampai akhirnya jatuh ajal beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya teringat dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma matu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dia mati. Di akhir hayat beliau, sebelum beliau masuk rumah sakit, masih mikir haflah, masih mikir pengajian, masih mikir umat, masih mikir jamaah. Saya meyakini kenapa ini kemudian Allah memanggil beliau dengan keadaan terbaik. Bagaimana tidak saya katakan terbaik? Sebelum beliau koma masih mikir jamaah, sebelum beliau koma masih mikir santri, sebelum beliau koma masih mikir haflah. Maka benar ketika Nabi mengatakan manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya dulu juga punya kawan di Lamongan, Kiai Sairozi. Setiap hari beliau pengajian, dan subhanallah beliau meninggal ketika mau berangkat pengajian akikohan. Saya punya sahabat di Jember namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus, yang kita kenal dengan bahasa Mas Opik Tomboati. Ibunya seorang hafidhatul Quran. Satu saat ketemu saya, Gus Miftah, saya mau tanya, apa ibu? Apakah kalau saya kebiasaannya tartil Quran, saya mati dalam keadaan tartil Quran? Berdasarkan hadis ini, iya ibu. Dan Anda tahu, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Artinya, kalau Anda sukanya sepak bola, aku ini salah apa toh Gus? Lek sukane dampingi Gus Miftah. nah cocoknya di situ. Itulah alasan kenapa saya juga tidak pernah mau berhenti ngaji, karena saya berharap dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Kenapa kok dalam keadaan pengajian? Kanjeng Nabi kan pernah mengatakan demikian, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kamu melintasi taman surga, singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini masih di dunia, wa ma hiya riyadul jannah? Apa yang Anda maksud taman surga di dunia wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, hiya khilaqu dzikri wa majalisul ilmi. Taman surga di dunia itu adalah majelis dzikir dan majelis ilmu. Belajar di pondok pesantren, Anda titipkan di pondok pesantren, kok tiba ajalnya, matinya pasti fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Kenapa? Karena itu adalah taman surga. Makanya malam hari ini insya Allah kita yang hadir di taman surganya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya itu nggak pernah mau berhenti Mas Ipin. Saya mungkin satu bulan bisa menghadiri 100 sampai 120 lokasi. Satu bulan bisa 1.200 lokasi. Istri saya sampai tanya begini sama saya, Beb, istrinya Mas Ipin manggil Mas Ipin apa? Yang. Alah yang. Kalau istrinya Mas Ipin ke yang itu nggak mungkin. Kalau Mas Ipin ke istrinya yang itu mungkin. Bukan sayang, yang keberapa? Kalau istri saya manggil saya jelas say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Beliau tanya begini, Abah itu lucu. Lucu kenapa? Ditawari jadi komisaris BUMN nggak mau. Setiap hari keluar dari rumah, waktunya habis di luar rumah. Jadi mohon maaf Bu, hidup saya itu apa-apa cukup, kurangnya cuma satu, kelon. Karena saya nggak pernah di rumah. Sing saya jengkel kemarin Mas Ipin pengajian di Pasuruan, di depan panggung ada Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1, anaknya usia 2 bulan, anaknya nangis disusui neng ngarep panggung. Jadi neng ngarep panggung ini buka susu nyoh, ndelalah mataku pas ndelok gitu. Alhamdulillah. Didelok dosa,
Orang didelok barang bagus. Mubadir matamu mubadir. Tenang mawon Gus, dalu niki kula keloni. Bojo pas teng Jakarta ngian padha. Yes. Kelon karo tukang bal-balan gaji tok garis. Nah, saya bilang sama istri saya, wong undang-undangnya jelas kok. Seseorang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Gusloh ini contoh nyata. Karena beliau jadi kiai, setiap hari mikir umat. Bahkan menjelang ajalnya pun yang dipikir masih umat. Buktinya apa? Berusaha menghadirkan saya pengajian untuk Anda. Sama halnya ketika dulu saya ketemu dengan sahabat artis lama saya, Gito Rolis. Jadi kalau Anda bertanya sejak kapan Gus Miftah bergaul dengan artis, itu sudah dari dulu. Saya punya kawan namanya Gito Rolis. Gito Rolis ini terkenal dengan semua kemaksiatannya. Molimo pernah beliau lakukan semua. Dari maling, madat, mabuk, medok, semuanya pernah. Sama halnya dulu ketika saya pertama kali menikah. Molimo, madep mantep mangan melu morotua. Bahkan M10, madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Mertua saya hanya menjawab dengan 1M. Nopo Pak? Matamu. Satu saat Gito Rolis ini taubat. Yang namanya hijrah itu apa? Al hijratu man hajarasu, kata Nabi, orang yang meninggalkan keburukan. Kalau Sayyidina Utsman mengatakan al hijratu alladzi farraqat bainal haq wal batil, orang yang bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Setelah beliau jadi orang baik, beliau ditanya, Om Gito Rolis, cita-citamu apa? Beliau jawab, saya pengen mati hari Jumat di saat saya pengajian. Saya tanya, kenapa pengen mati hari Jumat Om? Karena kalau saya mati hari Jumat, yang menyolatkan jenazah saya banyak karena berbarengan dengan sholat Jumat. Saya pengen mati dalam keadaan pengajian. Dan Allah takdirkan Gito Rolis meninggal saat kultum subuh hari Jumat. Allah kabulkan. Setiap sekali ketemu saya Mas Ipin, satu ayat yang minta saya baca adalah surat Az-Zumar yang bunyinya adalah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di mana saya ketemu Gito Rolis, pasti beliau minta dibacakan ayat ini. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku. Coba Bapak Ibu, terutama kamu anak-anak muda, Allah memanggil ahli maksiat tidak dengan bahasa wahai engkau ahli maksiat. Allah tidak memanggil para pendosa dengan mengatakan wahai engkau para pendosa. Oh tidak. Tetapi Allah memanggil para pendosa, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas. Kenapa? Allah pengen menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Kalau saya dekat dengan Pak Ipin, saya tidak perlu memanggil yang terhormat Bapak Ipin, tapi saya cukup memanggil saudaraku Ipin. Pengen menampakkan kedekatannya. Allah pengen menampakkan kedekatan dengan para pendosa dengan menyebut hai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa kita gak boleh berputus asa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kenapa Dia berkenan mengampuni? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka saya bilang sama mbak-mbak yang pengajian sama saya bilang, kalian tahu nggak,
Allah menciptakan surga dan neraka sama-sama untuk para pendosa. Kok begitu, Mbah? Iya, Allah menciptakan surga untuk para pendosa yang mau bertaubat, dan Allah menciptakan neraka untuk para pendosa yang tidak mau bertaubat. Sehingga kemudian apa? Yang Nabi katakan manusia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup, benar. Itulah alasan Mas Ipin, kenapa saya walaupun capek, sakit tetap ngaji. Saya pengen mati dalam keadaan pengajian. Siapa tahu saya pengajian di Trenggalek, tahu-tahu malaikat Israel datang, diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang Bupati Trenggalek. Malaikat kalau seneni salah niku. Jadwalnya Gus Miftah sih. Gampang saja Mas Ipin. Saya itu orang yang pede masuk surga. Kenapa saya pede? Masuk surga itu kan mohon maaf bukan karena banyaknya yang amal kita. Kita beramal 24 jam tidak akan mampu membalas kebaikan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tetapi apa? Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Kenapa saya pede masuk surga? Saya pengajian hadir di hadapan ribuan orang seperti ini. Gak mungkin dari sekian banyak Mas Ipin gak ada yang mendoakan kita sama sekali. Kalau tak kemudian yang mendoakan saya 10 orang saja, masa semuanya ditolak sama Allah? Padahal orang masuk surga itu karena rahmat. Saya mikir, saya sedekah, masa dari semua sedekah yang saya keluarkan semua ditolak sama Allah? Gak ada satupun yang mendatangkan rahmatnya Allah. Gak mungkin. Maka Mas Ipin pede aja besok masuk, mau Mas Ipin meninggal di alam kubur ditanya sama Munkar Nakir, Bupati Trenggalek, man rabbuka? Mas Ipin jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Langsung malaikatnya meledak, selebel, raur. Paling malaikatnya jieng kayak digebuk cangkemmu pin gitu. Iya. Digebuk adalah ganjilnya gelundung. Langsung malaikatnya mengok, toh ganjil toh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, inilah alasan kenapa kemudian setiap ada orang baik itu diperingati haulnya. Kemana ada pertanyaan menarik begini, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya sementara para kiai yang diperingati haulnya? Kenapa nggak sama dengan Nabi? Jawabannya jelas beda antara kanjeng Nabi dengan kiai. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kanjeng Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya? Karena wallah kanjeng Nabi dari lahir sampai meninggal dunia dalam keadaan terbaik. Lahir sudah dipastikan dia orang baik. Makanya kenapa diperingati maulidnya? Kenapa kiai yang diperingati hari kematiannya yang kita kenal dengan haul? Karena banyak di antara kiai yang awalnya kurang baik, bahkan terlahir sebagai preman, terlahir sebagai maling, tetapi kematiannya dia mendapatkan derajat yang baik. Maka Nabi Muhammad yang diperingati kelahirannya, kenapa kiai yang diperingati haulnya? Saya punya banyak cerita sekian kiai yang awalnya bukan orang baik, ketika meninggal dunia dalam keadaan terbaik. Coba kita lihat contoh umpamanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ketika dia menjadi Raden Said, banyak mencuri di tempatnya orang kaya, walaupun tujuannya baik untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi apapun itu belum dikatakan amal yang soleh, karena amal soleh itu harus diniati yang baik, dilakukan dengan cara yang baik. Nah, ibu-ibu mungkin mikir begini, Gus, saya kan bukan wali, santai mawon. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau ibu-ibu sergap ngaji, insya Allah jangan terprovokasi kok ibu-ibu pengajian terus umpamanya kaya mbokmu itu. Sepuh Gus. Sepuh. Ditungane Gus. Ditungake mawon. Saya udah jabarin sama Mas Hasto, itu maksudnya gimana tuh Mas Hasto? Maksudnya itu supaya ada keseimbangan Gus antara pengajian sama yes karepmu lah. Tapi yang jelas mohon maaf, kalau ibu-ibu sukanya ngaji, insya Allah akan ada kemungkinan terbaik. Tapi kalau ibu-ibu di rumah sukanya berani dengan suami, hati-hati. Mati nih bisa dalam keadaan pas ngonek-ngonek ibu jadi modar. Hati-hati.
Ternyata itulah Mas Ipin, kenapa Allah sengaja menciptakan lato-lato untuk membungkam mulutnya istri yang cerewet. Makanya para suami saya sarankan untuk koleksi lato-lato, walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Jadi begitu istrimu cerewet, kamu bunyikan lato-latomu, Kalau lato-lato sudah dibunyikan istri masih cerewet, gampang tatap ke cangkeme. Bu, sebelum lanjutan haul, tak kasih cerita kenapa Anda harus hati-hati dengan lisan. Kanjeng Nabi Mi'raj. Kopinya harus saya minum, Bu, masih panas. Ini adalah nasihat untuk Mas Ipin sebagai bupati. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Nggih kula minum, Gus. Nah, ya kadang-kadang ngopi, kadang-kadang ngeteh, Mas. Kenapa harus kadang-kadang ngeteh? Supaya kamu tahu hidup itu tidak hanya pahit tapi juga nganggo sepet tak kadani. Mas Ipin, belajarlah dari kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Kopi susu pripun? Oh, beda. Lah kopi susu beda, Mas. Aku kemarin pengajian sama artis, saya ngaduk kopi, diposting di grup WA para kiai. Wah, Gus Miftah ngopi susu. Loh kok bisa? Iya, kopinya diaduk, susunya dilirik. Iya. Dilirik, Bu. Orang bojone kok dicekel. Kalau Mas Ipin ini prinsipnya seperti soda. Bupati Ipin ini prinsipnya seperti soda. Aku ngerti, tak jawab Pak ya. Apa? Dikasih susu gembira. Iya. Cangkem. Mas Ipin tahu kenapa dinamakan susu? Boten ngertos. Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau satu su. Kalau 3 Susu. Nah. Iki sing ngrusak iki bupati ini gitu. Aku kasih ini walus aku asli. Bupati paling gaul sedunia wae. Ceritanya nyuwun sewu, sak ndurunge ngomong ke hal niku. Mi'raj bes. Kanjeng Nabi niku dipun paringi pirsa loro, siksa neraka karo nikmate surga. Siji mawon. Kanjeng Nabi dipun paringi pirsa babakan siksa neraka. Ada seorang perempuan yang lidahnya ditarik sepanjang sab'ina dhira'an. 70 dhira'. 1 dhira' itu sama dengan setengah meter. Berarti lidahnya perempuan itu panjangnya berapa? 35 meter. Tolong jangan melet sekarang ya, Bu ya. Apakah berhenti sampai di situ? Oh no. Summa uqida khalfa unuqiha. Kemudian lidahnya itu dililitkan di lehernya, ditarik oleh malaikat. Kemudian apa? Kanjeng Nabi niku lak wong paling sayang karo umate. Bahkan dibeloni supaya umate niki selamat. Anget kali malaikat Jibril. Malaikat Jibril, apa mat? Kok ana wong wedok disiksa kaya mengkono kuwi dosane apa to, Bril? Dijawab kali malaikat Jibril, Muhammad, ketahuilah, itu adalah siksaan yang Allah berikan kepada perempuan bila seorang istri berani dengan suaminya. Omongan istri lebih banyak dibandingkan suaminya. Lah sing lanang ngomong sayat, sing wedok lak wangsulan sakjus. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Bu, milola jenengan pengen pirsa, pengen selamat. Wong wedok niku selamatnya gampang kok. Jaga cangkem. Lah didelok sangka amale wong lanange kalah karo wong wedok. Delok non Mas Ipin.
Wong wedok niku jar tangi turun dhisik dhewe. Sing lanang urung tangi wis nggodhog wedang nyiapke wedang bojone, ngedusi anake ngeterke anake ning sekolahe. Mulih gaweke sarapan bojone, bojone ning sawah disusul ning sawah. Mulih rewang pengajian bengi ngudang anake, rampung ngudang anake ngudang bapake. Nggih kula natos subuh-subuh niku yang subuh apa mah imbuh cangkem. Ngoten niku. Istri solihah ngoten niku. Istri solehah. Karena istri solehah itu ciri-ciri masih bin wa in amartaha atau atka. Dikongkon wong lanang manut. Khusus yang Trenggalek kula aturi. Wong wedok sing solehah niku sing lanang urung njaluk, sing wedok wis nawani. Setuju? Jadi sing lanang isu urung njaluk wedangi. Urung njaluk sarapan, sarapi. Urung njaluk jarangi. Urung njaluk kopi nih. Urung njaluk susu. Nyoh. Kowe malah nolak. Akhirnya masih nyanyi. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Kelakuan. Sapa kuwi? Bupatine iki. Gugah rondo etan kali diajak ngaji maksudnya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, hati-hati dijogo lisani. Kalau dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan itu iya. Makanya dikatakan asumtu hikmah. Wong wedok niku luwih kathah mendele mawon. Mila lah wong wedok kula matur. Lah didelok sangka amale oke wong wedok. Nanging napa? Neraka isine paling kathah wong wedok. Soale amale wong wedok entek mergo ra iso njaga cangkeme, mergo wani karo bojone. Mila wong wedok pengen selamat gampang, jaga tutukmu, lambemu, cangkemmu, lisanmu. Rumus kimiane jagalah CO2T. Apa itu? Cocok. Pulau matur ini mergo saya ngaro wong wedok. Yang perlu diingat Mas Ibin, perempuan itu pemaaf terbaik. Nyuwun sewu, perempuan itu pemaaf terhebat, tapi penyimpan memori terbaik. Maka perempuan karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ojo wani-wani karo wong wedok. Alah bos agak-agak bupati. Lah ning kantor karo kepala dinas segala. Hei, ning omah ketemu bupati. Mbok tenan kiai Mbok takono Gus Mizan, Gus Dawud, sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok dadak tak kandhane. Aku wae Sing ngakoni sir ya. Insyaallah sallu ala Nabi Muhammad. Lah, balik tentang hal niki wae. Kenapa yang diperingati halnya? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ada kekhawatiran. Ini Gus Adim baru pulang dari Mekah. Bisa tahu betul hari ini keadaan Arab Saudi itu seperti apa. Saya bisa menyampaikan bahwa hari-hari ini adalah merupakan kematian Wahabi di Arab Saudi. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah Wahabi yang telah berkuasa dari tahun 1477 dengan konsensus Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Syekh As-Saud memegang kendali ideologi bernegaranya, kemudian Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya dengan Wahabi. Hari ini Wahabi mulai mendapatkan tanda-tanda kematiannya di Arab Saudi. Tapi yang menjadi persoalan adalah Bapak Ibu nyuwun sewu, matinya Wahabi di Arab Saudi itu pertanda buruk bagi kita. Kenapa? Karena mereka akan mencari lahan subur. Dan kalau Anda paham, lahan yang paling subur untuk menanamkan ideologi Wahabi salah satunya adalah Indonesia.
Kalau dulu para habaib terusir dari jazirah Arab masuk Indonesia, membawa dampak positif, walaupun sedikit juga ada dampak negatifnya, tapi mayoritas membawa dampak positif. Wahabi yang masuk ke Indonesia, wallah nggak akan ada dampak positifnya sama sekali. Dan ini ancaman di tengah-tengah euforia kita merayakan 1 abad Nahdlatul Ulama. Wahabi itu kan kurang ajar. Anda masih ingat dengan komite Hijaz yang diutus oleh Nahdlatul Ulama ke Tanah Suci? Karena saat itu Wahabi di Arab Saudi pengen menghancurkan situs-situs bersejarah, termasuk bahkan makamnya Kanjeng Nabi. Dan atas inisiatif Nahdlatul Ulama, utusan komite Hijaz akhirnya menggagalkan penghancuran makamnya Kanjeng Nabi. Kurang ajarnya Wahabi itu Bapak Ibu. Situs-situs bersejarah seperti rumah lahirnya Kanjeng Nabi dihancurkan. Saya kemarin ketemu dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, nego perdagangan Arab Saudi dengan Indonesia. Anda tahu dia dijamu di mana Mas Ipin? Di satu tempat yang Kanjeng Nabi tidak mau melihatnya sama sekali, melarang sahabatnya untuk menengok ke tempat itu, namanya Ula. Sekarang tempat itu didesain sebagai satu tempat yang mewah untuk menjamu tamu-tamu negara. Situs sejarah Islam yang terhormat dihancurkan, tempat yang dibenci oleh Kanjeng Nabi justru dihidupkan. Nah, efek negatifnya apa? Mereka akan lari ke Indonesia, menyebarkan paham-paham Wahabinya, menyebabkan paham-paham takfirinya, yang ini merupakan ancaman bagi keberlangsungan Nahdlatul Ulama. Gus, NU tidak pernah mati. Iya, saya yakin. Tapi yang perlu Anda ingat adalah sebelum adanya konsensus Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud, Arab Saudi itu amaliyahnya Mas Ipin sama dengan orang Indonesia, Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi bisa hilang? Karena nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Kenapa di Indonesia Ahlus Sunnah bisa langgeng sampai hari ini? Karena adanya organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Nahdlatul Ulama. Kulo niku lak ngomong soal niku gua gawe ra umum, tapi lak ning NU aku yo ora payu. Mula aku yo belas ra pengurus apa-apa. Yo ora paten. Keranten jenengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alah ngono saiki jan. Kulo niku prinsipe nyuwun sewu. Jenengan pirsa pitik. Pitik kuwi ngendok dhewe, angkrem dhewe, netes dhewe. Tapi begitu ndoke digoreng, yang mendapatkan nama orang lain bukan ayam, telur mata sapi. Nggak pernah ada istilah telur mata ayam. Mila lek berjuang teng NU niku ora usah njaluk diregani. Lah awakmu sambat kudune yo isen karo pitik. Pitik iki nyuwun sewu dadi ndok digoreng. Dadi ndok diangkremi, diteteske, dadi pitik cilik dikurung, gede dibelah. Mila lah awakmu sambat kudune isin karo pitik. Lah pitik iki ana loro Mas Ipin. Padha karo kiai. Kiai iki modele yo ana loro. Ana kiai modele ayam kampung, ana kiai modele ayam broiler. Napa bedane ayam kampung karo ayam broiler? Oh beda. Ayam broiler niku sikile resik. Soale napa? Pangane dijamin, diwenehi kandange diopeni, diresiki, ngombene diopeni, apa-apa diopeni. Bandingkan dengan ayam kampung, sikile kotor, soale mangane golek dhewe ceker dhewe. Kandange ora tertib, ora kaya ayam potong, ngandang yo ngandang dhewe. Tapi nyuwun sewu, jenengan lihat daya tahan ayam kampung sama ayam broiler.
Kira-kira luweh kuat ayam kampung napa ayam broiler? Ayam kampung, ayam broiler. Dar, krungu bledek kaget. Awakmu ya kaget. Berarti kelasmu ayam broiler. Tapi orang akhirnya akan tahu saenak-enake dagingnya ayam broiler luwih enak dagingnya ayam kampung. Ayam kampus matane ayam kampus. Daya tahannya masih ben hebat ayam kampung. Dagingnya enak ayam kampung. Ayam broiler krungu bledek kaget mati. Ayam kampung wancine udan tasik glidik ceker golek pangan kagem awake dhewe. Bahkan nggih anak-anake. Lah, saya itu hanya bisa berharap mudah-mudahan di Nahdlatul Ulama masih banyak kiai-kiai model ayam kampung. Apa banget lagi? Kurang tahu cerita ceramah kita kowe. Oh, aku lah ning ngarepmu ketok pinter aku bupati. Senajan to sang umur jelas. Rezeki niku nggih sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Ponenten tulisane. Jadi memang rezeki awake dhewe kadang-kadang tergantung wong liya. Bupati rezekine ya saka rakyat, wong sing gaji rakyat. Mbah Mudin, Mbah Kom ya saka wong mati. Lah Gus Miftah ya saka bupati, ngono iki. Aman, Bro. Aman, Bro. Bupati langsung bisik-bisik, "Ya ini dancuk." Nah, ngomong soal Wahabi niki, Pak. Wis kula semangat banget ngomong niki, Pak. Sepindah malih kula matur, mudah-mudahan di Nahdlatul Ulama masih banyak kiai dengan karakter ayam kampung. Lah bahasane niku nyuwun sewu. Kiai niku ana loro, ana sing dadi paku, ana sing dadi catut. Kira-kira luwih apik paku napa catut? Paku. Lah paku niku ngencengke, catut bubrahke. Mila ratune Yogya jenenge Paku Alam, bukan Catut Alam. Paku bumi bukan Catut bumi. Kula matur, muga-muga kiai ini jadi paku bumi, bupati ini jadi pakune negara. Amin Allahumma. Di sini piye hal niku tegese Gus? Ayo selawatan dhisik yo. Ngadeg. Iki lanang ngatur-ngatur. Tapi leres Gus, lanangnya kedah saged ngadeg. Ayo, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Okay. Ibu-ibu lebih suka Gus duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Iya. Di mana-mana suka yang berdiri. Emangnya aku cowok apaan? Selawatan di saya. Mana musiknya Rambu Dewi? Sorry ya Mas ya. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya selawatan yuk, dalam rangka NU dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Mus. Suara tenanan belas. 5. Ayo wong wedok sik to ambil suara. Ambil suara. Iya. Sing bungae banter ndongake utange lunas. Amin. Senajan ora wis lunasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Bapak NU Ibu Muslimah, Kakang Ansor, Ade Fataya, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Waduh kan sing dipikir. Jane kula pun ngertos Gus, tapi kersane lucu. Berkah apa rahmat? Itu berkah Cak. Soalnya wong Jawa iki ngamal yen ora ngemil ngomel. Mila mbae kan cangkeme mangan. Ya Allah, ya Allah. Kamu lihat aku haus ya. Tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala toha rasulillah
iki mung sadermo kowe mati ra kena semoyo. Aku iki mung sadermo kowe mati ra kena semoyo. La ilaha illallah al-malik hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah niki pesene Mbah Hamid Kajoran Magelang. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo bodho asora pesino awan bengi do sulaya bodho asora pesino awan bengi do sulaya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin Muhammadur supaya anak kita mendoakan yang telah tiada, mendoakan bapak ibunya. Ingat-ingat bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai amin. Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayem mboten? Trenggalek rawuhan Gus Miftah Bupati Ipin lumayan gagah tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah Ora wani komen janjane aku yo pengen tapi rawani komen. Ya Allah. Oh, sair nggih Gus Miftah dhewe apa yang duwe? Dolan ning sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji oke rondo
sing jaloti diajari ngaji. Cangkem. Tapi Gus Miftah ora sudi. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku setia. Matane setiap ada. Saya sama Mas Ipin ini punya prinsip. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku muter aku. Nangelah mau gak panggung weanan karo bojoku ya. Karena aku jadi takut. Saya bukan masalah takut, menghormati perasaan istri. Saya itu dulu istri saya mau bekerja masih minta larang. Bah, saya mau bekerja, nggak boleh. Lah kenapa, bah? Saya punya prinsip. Wong wedok iki dinafkahi bendino. Karo wong lanang esih wani, apa meneh wong itu di penghasilan dhewe. Medeni tangannya. Makanya dulu begitu menikah sama istri saya bilang, "Bunda, kamu ingat, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu." Makanya laki-laki harus ingat, wong lanang itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Wong lanang tulang tulung. Tapi kalau istri bekerja bagaimana, Gus? Ya ora apa-apa. Tapi harus tahu kodratnya. Gus, boleh nggak seorang istri bekerja? Bagi istri orang lain silahkan, tapi istrinya Gus Miftah tidak boleh. Ibu-ibu monggo. Kenapa istri harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iki mau yang terakhir beresiko ya, Gus. Beresiko ya? Direkam soalnya. Mas Ipin tahu kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Jadi sing dadek aku larang yo kuwi lho Mas Ipin asli. Nggih ngertos Gus. Tak cicil. Kiai dikredit. Pengajian Gus Miftah terima angsuran maupun cash. Ya ora apa-apa Mas, masalah raguan bayar aku yang nganggo BPJS ora apa-apa Mas. Sallu ala Nabi Muhammad. Salah satu amaliyah Nahdlatul Ulama, amaliyah Ahlussunnah Bapak Ibu. Nyuwun sewu sadurunge tak teruske. Wah kan kula matur kenapa di Indonesia Nahdlatul Ulama akidah Ahlussunnah masih bisa bertahan karena adanya Nahdlatul Ulama. Itu artinya apa? Hari ini Anda harus waspada ketika ada orang mulai mengkampanyekan nggak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah. Mereka pengen menjadikan Ahlus Sunnah di Indonesia seperti Arab Saudi. Hilang. Strategi apa untuk menghancurkan NO? Saya bilang Indonesia ini akan baik-baik saja selama orang NO dan Muhammadiyah akur niku mawon. Milo jangan sampai kita diadu hanya gara-gara NO dan Muhammadiyah. Jenengan jadi wong NO bangga membela kebaikan NO harus tanpa harus menjelek-jelekan Muhammadiyah, betul? Ada NO, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, kabeh akur raja padha congkrah, Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh akur raja padha congkrah, Indonesia makmur rakyate. Masa mau ribut kuno, tak ribut-ributan. Tapi alhamdulillah, selama kepemimpinan Bupati Ipin, Trenggalek sudah nggak ada orang ribut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Trenggalek sudah jarang yang sholat subuh. Termasuk Bupati ini. Orang Mas Ipin subuhan walaupun jam 7. Ini kok Gus dibuka napa imbuh. Imbuh. Cilik ngacengan jan.
apa? Kan yo banteng nyerudukan. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok melayu mulai kepiye to kae? Sallu ala Nabi Muhammad, ayo mulai kurang ajar. Pun bubar mawon kok. Iki jamaah tekan ngendi to? Oh kayak menungso to kayak. Ya Allah, kayak menungso to. Tak pikir munyuk lele ya Allah. Ya. Kuwi dhuwur kali to niku. Niki kali to. Terus jenengan kali Jogo. Insyaallah. Jogo kali. Mriko napa? Kayak iki yo wong to. Ya Allah. Masyaallah. Semakin dhuwur pokoknya posisinya semakin dekat karo Israel insyaallah. Ora bro. Ya semoga-moga orang mau dhuwur panggonane dhuwur derajate ya Leo. Amin. Nek kuwi mau lang uyuh mudhun ra ning kono. Aku tahu Mas Ipin nonton bal-balan ning Gelora Bung Karno. Kon dhuwur no banyu. Wah, apa tak pikir udan, bolo cah nguyuh bajingan. Wur. Kuwi mesti wong lanang. Soalnya wong lanang ki ya nguyuh iso lompat barang. Wut ngono iso lah wong lanang. Wedok ngadeg ya rata. Tur suarane serang nguati ini. Piyoh ngono Mas. Gus beresiko Gus direkam. Aku kebal Mas apa direkam, dipotong, diedit sekarepmu mau. Serang gagas kula niku. Bapak Ibu rahimakumullah, saniki ngomongke niki. Pentingnya haul. Kenapa orang-orang Wahabi itu benci banget kali haul? Saya kutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ditanya persoalan kanca-kanca sing sering ditakoni, haul iki sajane kepiye to, ana dasare apa ora? Bapak Ibu rahimakumullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dawuh ngeten. Dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama mimma la yanhahu syariatul ghurra. Peringatan hari meninggalnya sebagian ulama dan aulia. Aulia dan ulama. Kenapa beliau menggunakan bahasa ba'dun li ba'dil aulia wal ulama? Sebagian aulia dan ulama. Alasannya sederhana Mas Ipin, karena nggak semua wali, nggak semua ulama gelem dihauli. Kenapa Bu? Lah mau kutuban dokong itu? Sopo sing nutupi mau? Oh banser, niki mending bansernya tertib. Wow kula teng Tulungagung. Sangka mudhun mobil sampai munggah panggung, sikil kula kepidak ping 7 tangan. Remuk kabeh gila aku. Tenan Mas Ipin. Padahal ngerti dhewe sepatu di banser kaya ngopo Mas Ipin. Ayo kowe. Kula niki mau kepidak kok. Pidak ya Allah. Saking semangate. Mila kula yakin kiai iki esuk mlebu surga dikawal karo banser. Mergo banser iku tugasnya survei lokasi. Dadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap kiai mlebu bansere metu meneh. Kula takoni, malaikat napa kula metu meneh? Ngidak sikile Gus Miftah. Munggah mudhun panggung sikilku diidak-idak wis rambut dijambak karo rondo. Ya meh munggah panggung Mas gitu cuwiwil susu kilo nyuk tak bales rondo lho. Kan aku jadi ingin masa melu-melu tak cilik. Lepas ngoten diwakilaken kula mawon Gus. Aku semisal apa ora pengen jane ya pengen. Gayane ngempet padahal yo ngiler. Sallu ala Nabi Muhammad. Dzikra yaumil wafati li ba'dil auliya wal ulama. Peringatan hari kematian sebagian aulia dan ulama. Kenapa kok dikatakan ba'dul aulia wal ulama? Ya mergo ora kabeh aulia, ora kabeh ulama sing sedo niku dihauli.
Tapi saya meyakini endi ono kiai, ono ulama kok dikauli, itu pasti ada kebaikan yang bisa kita ambil pelajaran. Orang mungkin orang lawang apik niku rata-rata apa meneh mambu NU mesti ono haule. Jenengan harus nyebut sinten? Mbah Wahab Hasbullah, haul. Bisri Samsuri, haul. Mbah Wahid Hasim, haul. Syekhuna Ahmad Khalil Bangkalan, haul. Gus Dur, haul. Mbah Wahid Hasim, haul. Aidit, orang PKI. Orang Bung Karno lho, haul. Libadil auliya wal ulama. Mimma la yanhau syariatul ghurra. Ini nggak ada larangan dalam syariat. Kenapa? Kok nggak ada larangan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Haitsu anna tastamilu ghaliyan ala salasati umurin. Karena di dalam haul itu biasanya paling tidak mengandung 3 hal. Berapa Bu? 3. Minha ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib. Salah satunya di dalamnya ada ziarah kubur, wa tasadduqu bil ma'akili wal masyarib, dan di dalamnya ada sedekah makanan dan minuman. Orang mengatakan begini, kalau tahlilan dikatakan nggak boleh, bid'ah, haram. Saya tak takon, rujak niku halal apa haram? Dondong niku halal apa haram? Halal. Nanas niku halal apa haram? Jambu niku halal apa haram? Haram. Halal apa haram? Ayo, tergantung Gus lek nyolong. Kita bupati ini ciliannya gawene nyolong kita ini. Bengkoang niku halal apa haram? Halal. Dadek isi jenengin dadek isi dadi napa? Rujak. Rujak niku halal apa haram? Halal. Cangkem kopi. Suwantai lho. Ana kayak pengajian kopi. Kecah ngendi lho. Leres Gus. Pengajian niku halal apa haram? Halal. Dodolan kopi halal apa haram? Ah, nggih dicampur. Lho bener halal tapi ra sopan, Cok. Iki sih aku arep cak ini sudah dipakai ngalahke percil lho iki tenan lho iki. Mambenge aku karo percil ning Klaten saiki karo. Susah Gus lah sing tanggapan kula, malah ninggali ya. Ya resiko dadi bupati. Saiki nyuwun sewu. Maca Quran niku halal napa haram? Halal. Sholawatan niku halal napa haram? Halal. Nggih napa mboten? Kalimah thayyibah niku halal napa haram? Dadekke siji jenenge tahlilan, halal napa haram? Goblok kuwi wong Wahabi. Nanas halal, jeruk halal, jambu halal, dadekke siji dadi rujak, berarti rujake halal. Sholawatan apik, maca Quran apik, kalimat thayyibah apik, dadekke siji jenenge tahlilan. Kok dadi haram kan goblok tapi. Logikane kepiye lho? Maksud sing kula maksud apa mboten? Kok awakmu ketake bingung ta iki? Wis diulangi. Mau merdasku. Ngene tak jadi. Ipin-upin. Dilumene berpelukan. Sambu matamu sambu. Koyo ngene sambu lho. Oh aku ya. Bener. Sambu. Semua mendas kuwi. Gantenge koyo ngene sambu. Nek jenengan sambu kula Sumanto, Gus. Iki Sumanto nek. Pemakan manusia. Jan angel cah ngene iki. Ora apa-apa le, ora duwe duit ora apa-apa, sing penting selamat. Daripada duitnya 100 triliun dihukum mati. Modar, apa ora ngemut duit ta dan. Ulangi men paham. Bu. Nanas halal napa haram? Jambu halal napa haram? Bengkoam halal napa haram? Dadekke siji jenenge rujak. Berarti rujak halal napa haram?
Maca Quran halal apa haram? Halal. Maca selawat halal apa haram? Kalimat thayyibah halal apa haram? Dadekke siji jenenge tahlilan. Berarti tahlilan halal apa haram? Paham? Berarti lah ana wong ngomong tahlilan kuwi haram, kuwi padha karo mengharamkan maca Quran, karena di dalam tahlilan ada maca Quran. Kalau orang mengatakan tahlilan itu haram, berarti padha karo ngomong solawatan kuwi haram, karena di dalamnya ada solawatan. Pun paham? Mana? Solawat itu, solawatan ra itu, tahlil itu, tahlilan ra itu, yasin itu, yasinan ra itu. Kowe iki apa ora iso mbedake antara tahlil karo tahlilan? Tahlil kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Sholawat kuwi urung diwaca, lak wis diwaca jenenge sholawatan. Berjanjen kuwi urung diwaca, lak wis diwaca jenenge berjanjenan. Masa gara-garaan ra entuk sarung, entuk sarungan, ra entuk ya gondal gandul. Kotang entuk, kotangan ra entuk ya kewer-kewer. Tapi enten sing mboten cocok, Gus. Apa? Lek bojo entuk, bojoan kok malah mboten entuk, Gus. Lah bojo kan bener, bojo bener. Lah lek bojoan kok malah ndak entuk. Coba. Bojoan ki artine apa? Hah? Bojoan. Soalnya diksi. Ya yang dipahami orang-orang saja lah. Lho beda. Nah, pripun? Jawa padha-padha Jawane. Niku beda. Coba tak rungokne. Pripun? Matane hilang iki lho. Janangnya cah iki. Ini Mas Ibin, contoh. Lak manuk terbangke bahasa Jawane teng mriki napa? Mabur napa miber? Miber. Ning Yogya mabur, Mas. Lho padha-padha maburi lho, siji mabur siji miber. Lho saiki ngene wae, ngomong telek. Jawaban. Telek pitik arane napa? Lenco. Telek wedhus arane napa? Rece. Krete. Lak teng Yogya srintil. Telek sapi jenenge letong. Pantesan tak ajak ngaji Thailand kan mau ora apa mong utake kebak telek. Ditakoni telek malah apal gitu. Senajan tuh sing dadi korban Gus telek, biyen Gus Miftah, dilokke Miftah Gus telek. Tapi aku seneng dadi telek. Buktine apa? Ora ana wong wani ngidak-ngidak telek. Ning lucune Bupati Ipin ngidak telek malah diambu. Iki telek apa dudu ya? Jadi lah bojoan cara Yogya itu suami istri, jenenge bojoan. Loh, mila nyuwun sewu. Dalam semua kalimat mesti ono istisna. Istisna iki apa Mas Ipin? Pengecualian. Ora kabehan apa ya ora umpamane. Ngajeng kuwi apik, ngajengan ora apik. Ngono lho. Lah, paham akhirnya. Andani kok. Kula estu pengawasan iki wong sing terakhir iki lho, ilmu sing paling kula emot-emot iki Gus. Lho padha karo demen ki apik, demenan ora apik. Dadi ana istisna ora kabeh. Nah, paham napa mboten? Aku ora paham. Insyaallah ajur. Pengajian kok apik kaya ngene. Pokoknya jeneng golek kiai ngalim teng NU niku kathah. Sing aran ngalim paling kula. Tapi sing paling pekok ya kula. Tapi buktine paling laris. Oh nyatane paling larang. Kula pengajian diundang Pak Jokowi terakhir 11 Oktober acara Forum Investor Daily Summit 2022. 7 menit 150 juta. Lah sing ngundang Bupati Ipin, ya Allah wis murah dinyang. Jaluk suwe. Diangsur. Gus, menawi pados Bupati apik kathah Gus. Cuma lek Bupati Pekok kula. Dados nggih dadi maklumi Pekok. Kiai Pekok ketemu Bupati Pekok. Setel wae. Padha pekoke. Sing ngrungokke tambah pekok. Lha wong ngerti wong pekok diundang kan petuk gitu lho. Kamu kok larang.
Kaya aku sing saiki viral kuwi Mas Ipin. Aku ngaji ning teng pundi nika wingi boyo lali. Kan kula gak matur. Kullu syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Maka kalau pengen jadi yang mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang niku lak titik longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Mila napa marmer Tulungagung kuwi larang, soalnya jumlah marmer karo jumlah watu oke jumlah watu. Jadi barang niku lak titik longko, yen longko antik, antik regane larang. Kiai niku kathah sing ngurusi lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok. Lonte iki piye to iki? Bali iki ning larang malah ning lonte. Margamu itu bro. Kalau kita terus bupati ning isin Gus. Malah wargane kalau kayak kiai lonte. Tapi betul apa Bu? Saya itu kemarin kuliah lagi, Mas Gus Mizan, Gus Dawud nih, konco-konco Pak Ipin nih. Saya itu kan dulu putus kuliah. Jadi niki pelajaran ke santri-santri Gus Solah nih, ya lendok tak kandani. Saya dulu tuh kurang skripsi tok metu. Mergo saya perbedaan prinsip dengan dekannya wong Muhammadiyah, kula wong NU. Sebenarnya bukan masalah itu, bukan salah NU dan Muhammadiyahnya, tapi karena kepekoan saya, akhirnya saya meninggalkan bangku kuliah, tinggal skripsi tok. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu saya ngaji di Teng Malang. Ono bocah cilik takon maca Pancasila, apal, tak takoni, "Nak, cita-citamu pengen jadi apa, Nak?" "Saya pengen jadi kiai." "Idolamu siapa?" "Ini anak usia 12 tahun." "Idolamu kiai siapa?" "Gus Miftah." "Loh kenapa?" "Gus Miftah itu kiai keren." "Terus jadi Gus Miftah itu enak?" "Enggak selesai kuliah tapi jadi kiai viral." Ya Allah, Cak. Aku langsung ngelus dodone bojo kula. Ya Allah. Rasane wisin kula niki. Mila nopo kemudian saya memutuskan kembali kuliah. Kula ra isin, Mas. Niki kula sakniki rampung S1, kula sakniki ngambil S2 itu 3 kampus. Unisula, saya ngambil pendidikan, kemudian teng UNES Semarang saya ngambil sosiologi, sama di UIN Jogja saya ngambil filsafat. Sama ngambil sekalian S3. Sekarang ada Mas Ipin, itu S1 bisa langsung S3. Ada jalur itu. Lah, jadi besok 3 tahun meneh awak malah ngundang aku, gelarku gua oke. Pengajian akan disampaikan oleh Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman MPD MHum MPhil. Nas kiai lonte maling ya. Kiai lonte iki lho lah ya. Cilaka ya iku. Kulo niku lak kali Mas Ipin ngomong lonta-lonte ngoten iki. Lah tengah tahapan jamaah mereka dilokalisasi. Kayak besok tanggal 25 saya pengajian di lokalisasi Tretes Pasuruan. Saya nggak pernah manggil mereka lonte. Kan jurah mungkin toh Bu, kulo pengajian para lonte rahimakumullah ya. Ora mungkin. Lah sing kula citake mboten niku Mas Mizan. Saya skripsi saya itu judulnya apa? Metodologi pendidikan agama Islam berwawasan kebangsaan dengan metode Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah niku napa? Fun learning. Jadi apa? Menyampaikan pendidikan dengan metodologi yang menyenangkan. Karena orang ngaji, orang berbagi value itu isinya harus 2, edukatif dan rekreatif. Yang saya jadikan dasar nopo? Imam Abu Hasan As-Sadili niku dawuh, kok kowe ngaji gurumu ora iso gawe guyu tinggalen minggat. Mosok guru mung dadekke merengut. Padahal kula ngerti jenengan tindak mriki dengan berbagai persoalan. Ana sing tandur ora panen, ana sing ra kuat bayar utang, ana sing ra keduman BLT, malah lurahe demo ning Jakarta. Ngono ku yo ana. Iki ana lurah ra kene-kene. Heh, lurah ndi lurahe? Lurah demo ning Jakarta njaluk perpanjangan masa jabatan. Wis 6 tahun ping 3 Mas Ipin yo. 18 tahun. Ijo njaluk perpanjangan 9 tahun. Alasannya napa Mas Ipin? Supaya menghindari konflik horizontal. Oh, bupati mau 5 tahun 2 periode kok lurah pengen 9 tahun. Saya mikir ternyata alasannya bukan untuk menghindari konflik horizontal. Nopo lurah minta perpanjangan masa jabatan? Mergo modale urung balik.
Mbok yo konaa wis 18 tahun ora trimo. Wis cilokon al-mizah al-miftahiyah. Mila jenengan nyelok kopi kula Kiai Lonte aku yo ora apa-apa. Sing penting hatimu seneng, full senyum masih. Sing satset masih. Full senyum masih. Sing fasih ngono lek ngaji kok fasih blas. Ketoke kembarane cah Kediri kae. Karo mentem ge sing full senyum masih. Ya Allah. Tambahi dana kenakalannya masih. Ya, usah itu apa-apa viral masih bin yo. Salah lagu viral gitu sulit, lupakan silit viral. Ya apa tuh? Bocah galau viral. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Ini viral. Ini pokok-pokokan saya iki. Santri Gus Loh tak kandani, le. Kalau seandainya kalian harus viral, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Kalau mau viral yang gue sensasi ngopo? Wah, aku tahu Mas Ibin, bengi-bengi buka TikTok, ndelalah FYP, ono bocah wedok jilbaban, kotangnya dibuka direkam. Hai guys, susuku gede guys. Gila, ngono ya gue viral, tapi ditangkap polisi. Kebaya merah, iya om. Kulo ngerti nih aku nih. Kamu ngerti? Lah wong sing ngirimi aku ya awakmu. Pengumuman mas-mas santri yang mau linknya nanti saya WA. Ngarang ya santri ora itu. Saya cuma berpesan kepada para santri, para santri, hargailah waktumu. Kenapa? Sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Kau yang ngerti wae lo cah iki. Ya Allah, ya Allah. Ya selamatan dhisik ya. Ayo, ben gayeng. Ngersake selawat apa, Bu? Mangku Purul tak ajar Mangku Purul. Adela. Malah Mangku Purul. Mangku Purul. Oke. Kamu lo cah kok ya iso lho. Demok pup. Alah iki melu-melu wae kan bupatine iki. Bupatine yo apal. Hati-hati lah wong Mangku Purul wae dilok karo lagune Denny Caknan kalau. Los dondang lanjut lemu maksiat tutukno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu tapi kangen pengen jabut nyawamu modar ya we aja nganti malah Mangku Purul. Kamu tahu Purul itu apa? Perempuan rela diusel-usel. Sama sing ngusel-ngusel Mas Ipin. Biyen zaman jahiliyah. Terus sing ngancani yo aku. Tak arahke supaya oleh Purul sing apik. Anu ya selawat kebangsaan supaya tidak menghilangkan ala NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Joko Tingkir selawate diganti kebangsaan ala Gus Miftah. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salat
bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Tangan diangkat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli gaplek di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari Trenggalek untuk Indonesia, dari Trenggalek untuk Indonesia. Terakhir sing banter. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane. Genah wis genah wis. Andane pokoknya jadi bupati ini nyeneng ke warga gampang, undangi Gus Miftah selesai. Terus kayak telu cek siji iki mau ziaratul kubur wa tasaddaqu bil ma'akili wal masarib. Di dalamnya ada ziarah kubur, ada sedekah, makan minum. Mesti mau saat derenge pengajian masih bin, mesti pun ziarah teng makame Gus Lah. Semoga-moga Gus Lah teng mriko bahagia nggih. Yakin Gus Lah niku tiyang sae insyaallah. Amin Allahumma amin. Kula bali ketemu cak mangan bareng, ngopi bareng. Lah ana wektu wong sing cetha Gus Lah niku entengan. Lah napa lah haul niku kudu diceritake sing mati. Niki mungkin ana alasane. Siji wau ziarah di dalamnya ada ziarah kubur dan makan minum.
Kemudian apa malih? Wa minha qiraatul Quran wal wa'duddin. Di dalamnya juga ada pembacaan Quran, kemudian ada nasihat-nasihat agama. Wal wa'duddini, nasihat-nasihat keagamaan. Mila ngopo diundang kiai kon ceramah. Di dalamnya ada bacaan Quran. Kemudian apa? Niki sing nomor 3. Wa qad yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Dan kadang-kadang di dalam hal itu disebutkan manakibnya orang yang telah meninggal dunia. Milo yang bagi sayugjone sadurunge kiai niku ngaji sohibul haul niku lah iso nyeritake kebaikan-kebaikan yang dihaul. Umpamane Gus Loh ki wong entengan diceritake mawon. Loh, itu bagian dari nopo? Bagian dari yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Lah kula dhewe niku Mas Ipin, iki karo awakmu tak kandhani lho. Gus apa? Gus Hafi tak kandhani lho. Hafi tak kandhani wile. Innal fata mayakuluha anada. Hafi, pemuda itu yang mengatakan ini lo saya. Laisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan ini lo bapak saya. Tentunya kamu harus paham bapak kamu siapa. A'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Kamu harus tahu bapakmu siapa. Tujuannya satu, untuk nyambung silaturahmi, silatul qalbi. Tapi jangan sampai kebesaran nama bapakmu menjadi beban bagi dirimu, nak. Justru menjadi penyemangatmu bahwa saya harus bisa membanggakan bapakku. Saya termasuk orang yang paling malu membicarakan mbah saya. Niki di akhir pengajian kula pengen ngomong serius dengan rungokke tenan. Kula niku isin tenan. Lah ngomongke mbah kula. Soale kula kelingan. Wasyarrul alamina dawuhumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek niku sinten, Bu? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan bapakku dulu lebih hebat daripada kamu. Tapi di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Ini banyak gus-gus NU itu terjebak kemapanan. Mengandalkan bapaknya orang hebat, nasabnya orang top, sementara dia bukan siapa-siapa. Maka kemudian yang hebat itu apa? Wa khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Tapi generasi yang paling hebat itu siapa? Generasi yang terlahir dari nasab yang hebat, tetapi dia mampu berdiri dengan mandiri dengan membuat generasi yang lebih hebat. Itu baru keren. Kula masih bilang ngomong mbah kula niku kula isin. Mbah kula nomor 18 trah tumerah niku namine sinten? Jajal jenengan urutke. Kula mbah kula sampai nomor 18 masih bin kula apal. Tapi saya malu. Mbahku wong gede-gede. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak Kiai Muhammad Muradi. Bapak kula kiai desa. Tapi saya bangga dengan bapak saya. Pak Muhammad Muradi punya bapak Kiai Muhammad Boniran. Duwe bapak Kiai Muhammad Usman. Duwe bapak Kiai Jalal Iman. Duwe bapak Kiai Karyonawi. Duwe bapak, duwe wong tua Nyai Madarum. Duwe wong tua Kiai Ilyas. Duwe Kiai Muhammad Besari. Kula sampai Mbah Muhammad Besari niku nomor 9. Miftah, Muradi, Boniran, Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Sing makame teng Tegal Sari. Mbah Muhammad Besari duwe bapak, makame teng Caruban, cedhake Gus Mizan. Kiai Anom Besari. Anom Besari duwe bapak, makame teng Kediri. Namanya Kiai Abdullah Mursad. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang. Raden Demang duwe bapak namanya Pangeran Demang. Duwe bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Duwe bapak Susuhunan Praworo. Duwe bapak Sultan Trenggono. Duwe bapak Raden Patah. Duwe urutan bapak meneh nomor 18 namanya Prabu Brawijaya. Napa kula kok jarang ngomong mbah kula? Kula mending dibuli Miftah nasabnya ora jelas. Ora apa-apa. Nasabku mungkin ora jelas tapi nasibku jelas. Daripada oke wong nasabnya jelas tapi nasibnya ora jelas. Setunggal Gus sing boten jelas, amplopin jenengan. Amplopin jenengan sing boten jelas. Lah amplopku jelas, jelas ora jelas. Jadi nyuwun sewu, kowe duwe bapak kaya bapakmu kuwi le. Satu kebanggaan yang luar biasa, tapi jangan menjadi beban untuk kamu, justru menjadi motivasi. Saya harus bisa membanggakan bapak.
Saya harus bisa membanggakan bapak di sana. Saya harus bisa membuat bapak tersenyum di sana. Dengan apa? Du hasabin qadimin, dan dia aqamali nafsi hasbang jadida. Hafi harus jadi orang besar. Lah Hafi takkan dani wili. Bafi takkan dani. Dadi wong gede kuwi Bafi syaratnya ana telu. Siji iso, loro wani, telu adahe gede. Iso iki soal kemampuan. Kuwi iso diasah. Kowe kudu kelingan. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena orang pintar keblinger, dan kerusakan lebih besar diakibatkan gara-gara orang bodoh yang menyesatkan. Maka Bafi mafhum mukhalafahnya nak, kalau kamu besok jadi orang alim, jadi orang alimun amilun, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau posisi kamu hari ini belum pinter nak, jadilah orang yang jahilun muta'alimun, jadilah orang yang bodoh tapi mau belajar. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walatakun khomisan. Jadilah orang alim, orang yang berusaha alim, mendengarkan orang alim, minimal mencintai orang alim. Jangan jadi orang yang kelima, sudah tidak alim, tidak berusaha alim, tidak mendengarkan orang alim, tidak mencintai orang alim, cangkeme cerewet. Enten sing ngoten niku kata. Maka nyuwun sewu, saya nggak mau Bafi terjebak di kenyamanan. Bapakku wis wong top, sing top bapakmu, sing duwe pondok iki bapakmu dudu awakmu. Maka saya dulu ketika kamu pulang ngurusi pondok di Lampung, ora malu saya bu. Mendingan saya punya kecil tapi punya saya sendiri. Ini nyuwun sewu. Makanya kalau kamu pengen jadi orang besar, Bafi iso wong urip mung 3N. Bafi niteni, neroke, nambahi. Kalau kamu melihat orang sukses seperti Pak Bupati, lihatlah prosesnya, jangan lihat suksesnya. Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Titeni, niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasa ilmiahnya apa? Bahasanya Mas Ipin, ATM, amati, tiru, modifikasi. Nomor loro, Bafi berani. Oke wong iso, tapi oke sing rawani. Mungkin yang punya ilmu lebih alim dari Gus Miftah banyaknya minta ampun, tapi yang punya keberanian kayak Gus Miftah mungkin jarang. Saya itu dikatakan sama Al-Maghfurlah Mbah Yai Dimyati Rois Al-Fadlu wal Fadilah nopo ngaten Mas Ipin. Para guru, para Gus rungokno dawuh Mbah Dim waktu itu. Miftah kuwi gambaran qalilum minal yakin khairum min kasir minal ilmi wal amal. Miftah kuwi mungkin orang ngalim, ilmunya mung titik, tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak Gus, Kiai, santri, sajanjane alim maksimal tapi hasilnya minimal. Kula mboten jeng sombong kalian jenengan, sombong yo ono maknane. Kula niku bulan Januari niki tok, awal tahun Mas Ipin, ngislamke wong 15. Masuk Februari wis wong 5. Kula niku total seumur hidup kula wis tau ngislamke wong nuntun syahadat wong 250 lebih. Di tengah-tengah Miftah yang dianggap tidak alim. Lah saiki ana wong alim ngomong kali kula ngaten, "Alah cah goblok yang gaya." Kula jawab, Mas, aku goblok, tapi manfaat daripada kowe pinter cangkemmu ora manfaat." Kudune sing alim ki isin. Lah wong alim ora payu bangga. Ayo. Nggih napa mboten? Wong alim ora payu ora manfaat kok bangga. Bangga kuwi sing manfaat. Mila dawuh Kanjeng Nabi khairun nas anfa'um linnas, bukan khairun nas fa huwa alimun ora. Wong sing paling apik niku sing paling kathah manfaate. Aku goblok dan saya tidak pernah malu mengakui kegoblokan saya. Kula ketemu kali guru-guru kula kaya Gus Mizan, kaya Gus Daud, aku matur kaya Gus Loh. Aku ki wong goblok, Gus. Kenapa saya harus malu? Kula sak kelas 40, Bu. 39 Mas Ipin itu belajar seperti santri yang lainnya di pondok. Saya tabarukan karo guru saya. Guru saya itu punya ayam potong, Bu. Punya ayam telur 10.000. Kanca kula kabeh ngaji, kula kon ngurusi kandang pitik. Isu kanca kula ngaji, kula makani pitik. Awan kanca kula istirahat, kula makani pitik. Sore kanca kula istirahat, kula nimbal telek pitik.
Kanca kula ngaji Mas Ibin, kitab Bidayatul Hidayah. Man istada ilman walam yastad udan lam yastad minallahi illa budan. Aku ngrungokke kiai ku kowe ngurusi kandang wae kon. Kanca-kanca kula ngaji kitab Hikam. Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kowe rono rasa melu. Tapi jenengan pirsa, dari 40 santri satu kelas teman saya mondok di Bustanul Ulum sing dadi kiai mung kula dhewe sing ra tau ngaji. Kesimpulannya siji. Ojo mok simpulke ojo belajar ngaji gue goblok. Kesimpulannya apa? Manuto karo guru. Kenapa dikatakan wa irsyadul ustadi fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun al ilmu bila syekhin fasyekhu syaitan. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah satu syarat keberhasilan seorang santri adalah manut karo guru. Jenengan perso, saya tidak pernah ngaji hikam. Santri pertama sing kula hikam sinten, sing kula ulang hikam sinten, ora gemen-gemen ora main-main. Bupati Tegal Dalang Kondang Ki Entus Susmono. Niku murid kula hikam, padahal kula ora tau ngaji hikam. Saiso-iso kula mulang sintus nih. Teko nggen kula Gus, kula pengen ngaji hikam. Kiai kula teng Lampung telepon, "Le, kowe ngaji hikam saiso-iso." Dadi lak kula sakniki titik-titik apal hikam niku mergo kepepet. Mergo duwe murid tok. Umpamane jenengan bingung soal donga, ngopo donga ora dikabulke? Dijawab karo hikam. La yamutu ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilhai fid du'a mujiban liya sika fawadu minalaka al ijabah. Janganlah karena keterlambatan doa-doamu dikabulkan oleh Allah membuat kamu berputus asa. Fawadu minalaka al ijabah, karena Dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan. Di saat kemudian kamu bingung dengan rizkimu, diingatkan oleh hikam, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia sudah Allah jaminkan, kita risau, sementara akhirat yang belum ada jaminan kita tidak pernah risau. Berarti hati kita telah mati, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika banyak orang berharap kepada makhluk, Ibnu Athaillah ingatkan, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Kula iso niku ora kok mergo kula diulang ngaji kalih guru kula, tapi mergo kula oleh berkahe guru kula. Mungkin lak kula ora berkah, ora mungkin kula sak kondang kaya sakniki. Kiai kula niku ora percaya. Kowe iki mbeneng pondok mengurusi pitik kok saiki malah dipaling kondang. Ya kula jawab ya mergo cangkemmu kiai, aku yang ngono ta. Ngono ya lihat. Iso wani. Nomor 3 apa le? Wadahe gede. Wadahe gede kok ora wetengmu gede ora, tapi kapasitas. Dadi wong gede kira kena cekak anaten. Kaya Gus Miftah ku mau cekak anaten dikit-dikit sakit hati masih bini wis mati kan biyen-biyen. Apa-apa dibuli. Ceramah ning lokalisasi dibuli. Lah kula pikir kena mental. Tapi kula niku nyantai. Soalnya napa? Ketika ada seorang lain membicarakan keburukanmu, kamu sakit hati, kamu yang salah. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Santai mawon, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Jadi bupati kok cilik anaten, cek anaten, gak punya kapasitas, bisa modal. Nopo-nopo dikritik di masalah lagi. Kiai nggih ngoten, ceramah ning gereja di masalah lagi. Miftah kafir. Ora apa-apa, sahadat meneh. Wayang diharamke karo wong Wahabi, wong NU sing protes kathah, ora ana sing viral Mas Ibin. Begitu kula nanggapi wayangan viral. Miftah goblok. Heeh tenan, aku yang ngono jawabe. Jadi harus punya kapasitas nih. Itu perlu dilatih. Sambung silaturahmi kanca-kancane bapakmu mbiyen, ana Gus Mizan, Gus Dawud, Gus Adim dan lain sebagainya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan estafet di pondok ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu.
Sampun jam 4 pengajian sampun paripurna. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah sing khusyuk. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sepindah mani. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Bupati dan seluruh masyarakat matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.